Shalom teman-teman, kali ini saya akan mendemokan sebuah aplikasi untuk mencatat keuangan gereja. Aplikasi ini saya buat dan jika Anda berminat, Anda bisa menghubungi kontak yang ada di deskripsi. Oke, untuk login, username dan passwordnya saja. Oke, nah ini tampilannya. Jadi di bagian kiri sini biasanya ada ayatnya akan berganti-ganti ya setiap kali Anda membuka menu tertentu ya. Di bagian depan sini ada dashboard. Ya, dashboard ini akan memberikan gambaran keuangan gereja secara keseluruhan. Oke, kemudian di menu-menu yang ada di sini ada menu data pokok ya. Ini contoh misalnya kategori, maksudnya itu adalah kategori persembahan atau penerimaan yang akan dicatat oleh jemaat ya. Contoh misalnya perpuluhan atau persembahan terpadu ya, dan lain-lain ya. Kemudian rekening. Nah ini rekening, jadi kita bisa pisahkan atau bisa hitung tersendiri apakah uangnya masuk melalui kas ya, secara tunai, atau misalnya lewat Bank Mandiri atau bank yang lain ya. Ya, ini bisa ditambahkan satu persatu ya jika Anda mau. Kemudian unit pemberi ini maksudnya daftar anggota jemaat atau yang mungkin bisa memberikan sumbangan, bisa dari pihak luar ya, pihak yang bukan anggota juga bisa ya kita input. Karena sumbangan itu bisa juga datang dari pemerintah ya, atau pihak-pihak lain yang tergerak untuk memberi. Kemudian ada akses pengguna. Nah ini untuk menggunakan aplikasi login. Kemudian ini data gereja. Data gereja ini maksudnya siapa yang menjadi ketuanya, yang membidangi untuk keuangan ya. Kemudian pendetanya siapa, bendaharanya siapa, dan masa jabatannya itu dari kapan sampai kapan. Oke, kemudian bagian terakhir itu ada backup database ya. Ini backup database. Jadi kalau misalnya setelah Anda melakukan transaksi, sebaiknya selalu di backup ya. Kalau tiba-tiba ada hal-hal yang tidak diinginkan, kita punya backupnya. Oke, selanjutnya di transaksi. Nah, menu transaksi ini kita gunakan untuk mencatat misalnya persembahan yang kita terima ya, kemudian pengeluaran jemaat ya, kemudian ada deposit atau transfer. Deposit atau transfer itu misalkan contoh ada transaksi, misalkan kita sudah menerima banyak cash ya dari persembahan ya, kemudian kita mau uangnya itu lebih aman kalau disimpan di rekening bank. Jadi kita bisa gunakan menu ini untuk mencatat setoran yang kita lakukan, atau bisa juga perpindahan dari rekening bank yang satu ke rekening bank yang lain ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian transaksi selanjutnya pengembalian kas. Nah, transaksi pengembalian kas ini adalah tempat untuk mencatat jika seandainya ada pengeluaran ya, pengeluaran dari jemaat ya yang tadinya sudah dicatat, kemudian ternyata masih ada kembalian ya. Misalkan untuk bayar listrik sudah dikeluarkan uang sebesar 200.000. Ternyata ya waktu dibayarkan listriknya itu hanya 150.000 contoh misalkan ya. Maka kita bisa mencatat kembaliannya di form ini ya, di menu ini. Nah, menu ini kita perlu gunakan jika seandainya pengeluaran yang tadinya yang 200.000 itu asumsinya itu sudah dicatat di menu transaksi pengeluaran jemaat. Tapi kalau misalnya belum dicatat di menu transaksi ini, maka kita tidak perlu menggunakan
menu pengembalian kelebihan ya. Oke. Selanjutnya ada menu untuk laporan. Ini untuk menampilkan laporan rincian penerimaan ya. Jadi nama-nama jemaat yang memberi ya, pemberiannya apa saja ya dan berapa jumlahnya. Nah, bisa dilihat rinciannya atau bisa dilihat ringkasannya ya. Tergantung dengan kebutuhan. Oke, selanjutnya di sini ada info aplikasi ya. Ini info aplikasi, info terkait dengan aplikasi ini ya. Ini cara installnya ya seperti apa. Kemudian ini kontak saya ya jika Anda berminat untuk menggunakan aplikasi ini. Oke, mari kita mulai. Saya akan mendemokan. Yang pertama untuk kategori. Nah, contoh misalnya di sini kebetulan sih sudah cukup banyak ya. Kecuali misalnya ada hal-hal yang lain ya yang perlu ditambahkan, bisa ditambahkan ya. Contoh ya di sini coba kita cek ya pendidikan. Oke, ini kebetulan di pendidikan sudah saya masukkan di sumbangan lainnya ya. Tapi kalau misalkan Anda mau buat kategori sendiri boleh juga ya. Nah, contoh misalnya ini tinggal klik tambah, kemudian nama akunnya. Ya, seperti itu. Misalkan ya, ini nama akunnya kita gunakan untuk perlengkapan ya. Perlengkapan gereja. Misalkan ya. Oke. Misalnya itu untuk pengeluaran ya. Akun untuk pengeluaran ya. Maka misalnya kita taruh keterangannya, jadi pengeluaran apa saja yang bisa kita catat sebagai perlengkapan gereja. Contoh misalnya pembelian alat musik ya, misalkan selain alat musik ada amplifier ya dan lain-lain ya yang biasanya jadi inventaris gereja ya. Contoh seperti itu ya. Kita simpan ya. Nanti dia akan muncul di halaman paling terakhir ya. Oke. Nah, ini nomornya 19 ini karena sebelumnya sudah ada yang saya buat, kemudian saya delete ya. Jadi ID-nya itu ya, kalau misalnya ada yang Anda delete, maka dia tidak akan menyimpan dengan ID yang sama. Dia akan menggunakan ID yang berbeda, ID yang selanjutnya ya, dari nomornya ya, seperti itu. Oke, nah itu contoh untuk menambahkan akun ya. Kemudian ini ya rekening, misalnya kita mau tambah rekening, misalnya rekeningnya, contoh kalau misalkan ada yang memberikan persembahan menggunakan barcode ya, barcode misalnya contoh ya, OVO lah misalnya, contoh OVO ya, rekening OVO, atau misalnya digunakan untuk transaksi-transaksi yang terkait dengan online payment yang instan ya, misalnya untuk transportasi ya, seperti itu ya. Bisa juga menggunakan rekening khusus ya, walaupun misalnya 08 sekian-sekian ya. Nah, ini rekening transaksi instan ya, yang dalam jumlah kecil misalnya ya. Tapi jarang ya kalau misalkan ada yang kasih persembahan lewat OVO ya, bisa juga tapi jarang biasanya. Oke, selanjutnya ini unit pemberi atau penerima. Jadi pemberi atau penerima itu contohnya begini. Kalau misalnya dia memberikan persembahan, maka dia berperan sebagai seseorang yang memberi atau pemberi. Kalau dia misalnya menerima bantuan, maka
dia juga bisa bertindak sebagai penerima ya, seperti itu. Jadi kita catat di sini. Contoh misalnya kita tambahkan namanya saudara misalnya Kris ya. Ini tinggal dilengkapi saja, terserah ya. Alamatnya misalnya Manado ya, nomor handphone ya terserah. Emailnya misalnya kris@gmail.com contoh ya, dan kita simpan. Oke. Nah, kemudian akses ya, ini untuk akses bisa kita tambah, tapi saya tidak akan menambah ya. Ini ada beberapa pilihan akses ya. Jadi kalau administrator itu bisa mengakses semua, kasir itu hanya bisa mengakses sebagian, bagian pembelian juga hanya bisa mengakses sebagian ya. Oke. Kemudian ini data gereja. Kalau kita misalnya mau rubah ya, bisa kita rubah, atau misalnya kalau kita tidak mau rubah ya, misalnya jabatannya sudah berakhir, kita bisa tambah ya dengan menyambung. Misalnya ini sampai tahun 2024 ya, bulan Desember, maka kita bisa sambung bikin yang 2025 dari Januari ya sampai Desember lagi seperti itu, atau terserah ya, bisa bikin 1 tahun atau 2 tahun masa jabatannya. Yang pasti jangan dibuat sampai tumpang tindih tanggalnya antara record yang ditambahkan dengan record yang sebelumnya ya. Nah, selanjutnya untuk backup. Nah, untuk backup database ini, ketika kita klik backup database, dia akan tersimpan di folder backup ya. Di folder database ini ya. Dia akan tersimpan sini ya, semua database yang kita backup. Oke. Nah, sekarang saya akan mendemokan. Misalkan ada persembahan masuk ya, contoh. Misalkan saya klik tambah ya. Oke, misalkan ini persembahan yang dipungut saja ya dulu. Kita coba persembahan yang dipungut. Jadi biasanya persembahan yang dipungut itu isinya misalkan ada padu ya. Oke, kemudian ada pembangunan ya, dan persembahan lain-lain. Oke, kita coba inputnya. Misalkan untuk 1 hari sahabat itu misalkan ada 500.000 ya untuk persembahan. Nah, PT daerah ya, biasanya PT daerah dan PT jemaat itu sama ya, karena dibagi 2 itu persembahan terpadunya. Nah, jadi kita bisanya itu menginput satu-satu ya, tidak bisa langsung 2 sekaligus. Jadi kita input dulu 1. Oke, kemudian kita tambah lagi, misalnya ini PT jemaat ya. Kemudian ya, misalkan ada lagi pembangunan, misalnya ada yang memberikan sumbangan pembangunan ya, totalnya ya 2,5 juta contoh ya. Kemudian misalkan dari misalkan ada persembahan sekolah sahabat ya, misalkan untuk dewasa 150.000 ya. Oke. Kemudian misalnya untuk persembahan anak-anak 100.000 misalkan ya. Oke. Nah, untuk menyimpan ya, kita tinggal klik simpan pemasukan. Oke, nanti dia akan dia akan memberikan pilihan yang memberi itu siapa. Kalau misalkan yang memberi itu banyak orang ya, persembahan pungut ya, yang dipungut bukan yang di amplop tersendiri, maka kita bisa pilih ya jemaat saja ya. Oke, kemudian misalkan tanggalnya itu 22 ya. Nomor kwitansi itu biasanya, nomor kwitansi itu adalah nomor dari kwitansi yang dicatat secara manual. Jadi biasanya ada kwitansi yang dicatat secara manual yang nantinya akan di-keep oleh bendahara jika itu pemberinya itu jemaat ya, atau sembahan lepas ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya dia perorangan ya yang memberi, biasanya di amplop seperti itu, kan nanti nomor kwitansi itu kwitansinya itu harus dibagikan ya,
diberikan kepada orang yang memberi. Nanti kopiannya ditahan, dan biasanya di nomor kwitansi itu ya sudah ada nomor urut ya yang diterbitkan dari kantor daerah masing-masing. Oke, kita asumsikan saja nomor kwitansinya ya. Oke, asumsikan saja seperti itu. Oke, kemudian kita asumsikan kita terima semuanya ini dalam bentuk kas ya, uang. Oke, keterangannya misalnya persembahan Wislat ya. Ya, tadi tanggal 22 ini 24 ya. Kita klik simpan. Oke, di sini ada keliruan. Saya coba cek ya, ini coba kita cek. Oke, sebentar, saya coba buka database-nya. Oke, mungkin dia ada kekeliruan dalam relationship ya. Coba saya cek. Ini harusnya sih dia bisa ya. Oh, sorry, ini masuk ya, bukan di keluar. Oke, masuk detail. Ini saya coba cek dulu. Ini saya coba reset ya. Saya coba hapus. Nampaknya ada perbedaan ini ya. Split. Oke. Ini sepertinya ada perbedaan struktur database. Sebentar, saya akan drop dulu. Oke. Saya drop, kemudian saya akan import. Sorry. Oke. Ini sudah bisa ya. Saya coba delete dulu datanya. Ini saya reset dulu ya.
Reset dulu. Oke. Oke. Ya. Kita cek dashboard kosong ya, kemudian ini kategorinya yes. Dibalik seperti yang sebelumnya ya. Tadi saya tambahkan rekening OVO ya. Oke. Rekening OVO. Oke. Kemudian ya sudah, itu saja ya. Nah, ini masuk di ini pemberi tadi saya tambahkan 1 orang ya, saudara Chris, alamatnya Manado, orang pohon 08 X ya, kemudian Chris. Oke ya, kita catat ya, ini misalnya PT daerah. Oke, PT daerah 500.000, kemudian jemaat 500.000 ya. Oke, kemudian sumbang pembangunan 2.500.000. Oh sorry, ini banyakkan ya, 2.500.000. Kemudian misalkan ada persembahan dewasa 150, ini 100.000. Oke ya, ini kita simpan. Tadi pemberinya Bapak Chris ya, kita pilih tanggalnya ya, tanggal 15, dan sini 123. Nah, pilih cash ya, sorry, pilih jemaat ya. Oke. Misalkan sembahan pas ya, 4,15 Juni 04. Oke, kita simpan. Oke ya, ini sudah muncul ya. Ini tadi tidak muncul karena ternyata datanya tidak ada. Oke, kita lihat ini. Oke ya, ini seperti ini tampilannya. Ini kalau mau di print ya, tapi seperti ini tampilannya ya kalau mau langsung print, tapi tidak perlu juga di print ya. Oke, nah ini ada nomor transaksi, nomor kwitansinya ya. Nah, seperti ini tampilan detailsnya. Oke. Oke, nah kita sekarang lanjut di transaksi pengeluaran ya. Nah, kita coba cek dulu dashboard. Nah, di sini ada apa namanya, informasi bahwa kita punya saldo di apa namanya, di tangan 3.250 ya. Ini terpadu daerah, artinya ini jumlah yang harus nanti kita setorkan ya. 500.000 itu kita setorkan nanti di kantor daerah. Kemudian total penerimaan untuk tahun ini ya, 3.250. Oke. Nah, nanti ini grafiknya seperti ini ya. Oke. Contoh, saya akan tambahkan lagi satu penerimaan ya. Oke. Saya tambahkan yang pribadi. Misalnya ada persepuluhan. Oke, kemudian ada PT daerah. Sorry.
Oke. Nah, atau seperti itu ya. Kemudian kita simpan. Oke, pilih yang misalnya Bapak Kris. Contoh kita bikin dia di bulan sebelumnya, atau bulan Mei ya. Hasilnya kita asalkan saja ya. Oke, kemudian keterangannya bagian Kris. Oke, nah seperti ini bisa kita lihat. Kalau mau lihat ini detailsnya, tapi kita bisa lihat yang dashboard ya, nanti akan ada seperti ini. Oke, jadi karena kita sudah terima persepuluhan, nanti ini harus disetorkan, persembahan terpadu juga harus disetorkan ya. Oke, nah ini penerimaannya ya akan seperti ini ya. Jadi bulan 5 penerimanya 2 juta ya, bulan 6 ya 3.750.000 ya. Nah seperti itu. Oke, ini pie chartnya ya untuk penerimaan sepanjang tahun 2024. Ini karena belum ada pengeluaran, jadi masih belum ada chartnya. Oke, sekarang kita akan input transaksi pengeluaran. Misalnya pengeluaran jemaatnya itu untuk bayar listrik ya, misalnya untuk bayar listrik ini ya 150.000. Oke. Ya, simpan. Nah, biasanya kalau pengeluaran ini uangnya itu dipercayakan ke penjaga gereja ya. Kita anggap pengeluarannya itu di bulan Mei ya, untuk bayar listriknya tanggal 31 Mei contoh. Kwitansinya contoh ya. Oke, kemudian karena hanya ada uang kas, maka kita pilih yang kas. Terangannya misalnya bayar listrik bulan Mei 2024. Simpan. Oke, maka kita cek di dashboard. Ya, ini sudah ada ya pengeluaran. Oke. Nah, kemudian saldo di tangan juga berkurang ya, sejumlah pengeluaran. Jadi untuk memastikan saldo ini benar, caranya adalah dengan menghitung total penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Oke. Jadi ini 5.750 kurang 150.000 dapat 5.600. Nah, itulah yang seharusnya masih ada di tangan. Oke, seperti itu. Nah, ini sudah ada ya pie chartnya. Oke. Selanjutnya, misalkan ya, kita akan melakukan perpindahan buku. Ya, oke, sorry, ini ada yang line 63, coba kita cek ya. Line 63. Coba cek database-nya. Pindah buku ya, pindah. Oke, ini tabelnya belum terimport. Kita coba buatkan saja ya. Nah, ini sebenarnya ada di saya akan coba ekspor, siapa tahu bisa hanya untuk sorry, salah pilih ya, harusnya pindah buku. Oke, ekspor
Oke, nah ini kita import di database yang ini ya. Oke. Nah, ini harusnya muncul ya. Oke ya. Tadi karena tabelnya belum terimport saja. Oke. Nah, ini lagi ya. Deposit transfer. Nah, biasanya itu contoh karena kita sudah ada uang cash di sini 5.600.000 ya. Maaf. 5.600.000, kemudian kita mau kalau kita cek di rekening, oke, 5.600.000 itu dalam bentuk cash. Kita mau nanti setor yang 4 juta contohnya, kita mau setor 4 juta ke Bank Mandiri. Oke, setelah kita setor, maka untuk mencatat pindah bukunya, kita pilih rekening asalnya itu kas, rekening tujuannya itu Bank Mandiri. Misalnya kita setornya itu baru ya, jumlahnya 4 juta. Oke, di administrasi kita anggap 0 ya. Atau misalnya ada biaya administrasinya, pastikan ada akun biaya administrasi bank ya. Ya seperti ini. Ini terangannya contoh setoran tunai ke rekening Bank Mandiri. Oke, contoh seperti itu, kemudian kita simpan. Ya, seperti ini ya. Oke. Maka nanti di rekening sini akan berpindah saldonya. Saldo kas akan berkurang dan saldo Bank Mandiri akan bertambah 4 juta. Nah, sekarang contoh transaksi yang berikutnya, pengembalian kas. Ini misalkan tadi kita ada transaksi pengeluaran ya, 150.000. Ini karena kita sudah catat. Oke, kita asumsikan ya, 150.000 yang kita kasih ke penjaga gereja, setelah dia bayarkan listrik ternyata pasti ada kembalian. Contoh misalnya kembaliannya 20.000. Contoh dikembalikan 20.000. Oke, maka kita catat itu di pengembalian kas. Ini kita tambah di sini terkait transaksi tadi listrik ya, untuk bayar listrik kita masukkan 20.000 ya. Pilih. Oke. Nah, ini kita simpan. Misalnya saudara A ya yang mengembalikan ya tanggal 24 itu listriknya bulan Mei, jadi kita masukkan saja ya di bulan Mei ini ya. Transaksi pengeluaran maksudnya transaksi yang terkait ya, transaksi terkait itulah transaksi pembayaran listrik ya. Oh, ini dari Suster A ya, jadi kita pilih sini Suster A supaya sama ya, kita terima dari orang yang sama. Kita pilih kas 16 ya, 1.600.000 ya saldonya. Kemudian keterangannya adalah pembalian sisa pembayaran listrik ya, seperti itu. Kemudian kita simpan ya seperti ini. Oke, dia angkanya jadi minus. Kenapa? Karena ini akan mengurangi pengeluaran ya, akan mengurangi pengeluaran. Jadi pengeluaran yang tadinya 150.000 ketika dikurangi 20.000 akan jadi 130.000 saja. Oke, kita coba cek di dashboard. Oke ya, ini pengeluaran cuma jadi 130 ya, 130 ya, karena 20.000-nya sudah dikembalikan. Oke, selanjutnya kita cek laporan. Nah, ini untuk rincian kita coba ambil dari bulan Mei tanggal 1 sampai hari ini saja ya, tampilkan. Nah, ini rincian laporannya. Oke, jadi details ya, apa saja yang diberikan oleh
jemaat atau perorangan, oke, maka akan dicatat ya. Kemudian ini untuk ringkasannya bagian bawah ini, oke. Nah, ini bisa digunakan nanti untuk lapor ke daerah ya, bahwa bukti berarti yang harus nanti disetorkan itu adalah persepuluhan dan PT daerah ya, kalau misalnya disetorkan. Oke, nah seperti itu. Kemudian nih kita tutup dulu. Nah, itu kalau yang rincian penerimaan jemaat. Kalau misalnya yang ini nama disembunyikan biasanya bisa digunakan kalau mau rapat komite keuangan ya. Jadi tidak perlu munculkan namanya ya, cukup nomor kwitansinya saja ya. Jadi masing-masing bisa cek dari nomor kwitansi apakah pemberiannya itu tercatat atau tidak ya. Oke, kemudian di sini ada jumlah yang harus disetor ke daerah. Ini yang harus disetor ke daerah sesuai dengan laporan ini, yaitu persepuluhannya 1 juta, PT daerahnya 1 juta, total 2 juta. Oke, seperti itu. Ini bisa di print ya, landscape. Oke, seperti ini tampilannya. Oke, kemudian kita coba cek yang rincian penerimaan dan pengeluaran. Oke, coba kita cek nomor 1 sampai hari ini ya. Oke, nah ini rinciannya. Total penerimaannya ini 5 juta, total pengeluarannya 130 ya. Oke, ini 130. Kenapa 130? Oke, ini harusnya nanti ada ini ya, pengembalian 20.000. Nanti ini bisa diperbaiki. Ini harusnya dia masukkan yang pengembalian 20.000 ya, seperti itu. Oke, kalau kita lihat di table itu harusnya ada. Saya cek ya, nih minus 20.000 seperti itu. Sepertinya dia harusnya muncul ya rincian pengeluarannya. Bentar saya cek ya, ini di laporan masuk keluar. Di laporan masuk keluar ya, itu angka yang jumlah ya. Yang bagian atas rincian pengeluaran. Nah, ini ya, nomor, tanggal, nama akun, jumlah. Oke, nah ini saya coba cek. Oke. Oke ya, ini karena dia sepertinya saya pakai format yang minus ya, yang tidak ada minusnya. Oke ya, ini ya, karena dia format yang saya gunakan itu tidak pakai minus. Oke, saya coba buat yang ada bisa ada angka negatifnya ya. Oke, kita panggil saya ChatGPT untuk membantu. Lengkapi jika angkanya negatif ya. Oke, nah ini ya, copy, kita coba paste di sini. Nah, kita balik ke ya laporannya. Oke, nah ini sudah muncul ya. Oke, ini sudah muncul. Karena ada angka negatif, jadi format numbernya tidak muncul. Jadi setelah diperbaiki sudah muncul ya. Oke, nah, ini ya pengeluarannya. Kemudian kalau mau lihat yang laporan yang satu lagi ya, ini ringkasan saja ya, baik penerimaan maupun pengeluaran hanya dalam bentuk ringkasan saja. Ini
seperti ini ya tampilannya. Oke, jadi dia ada saldo awal. Oke, saldo awal. Kebetulan karena kita tarik dari tanggal 1 Mei ya. Harusnya kalau kita tarik dari 1 Juni, harusnya saldo awalnya itu sudah ada. Oke, kita coba ya. Dari tanggal 1 Juni. Nah ini ya, saldo awal di bulan Juni. Oke, sekian. Ditambah dengan penerimaan ini. Oke, pengeluarannya tidak ada. Ya, totalnya 5.620 saldo akhirnya. Oke, ini kalau misalkan membuat pertanggungjawabannya. Oke, tinggal ditandatangan kalau misalnya sudah setuju dengan pertanggungjawaban tersebut. Kalau mau di print, bisa di print ya. Seperti ini tampilannya. Ini kalau mau print, contoh misalnya print ke PDF ya, coba kita print ya. Ini ya. Nah, bentuknya seperti ini ya kalau di print. Oke, ya. Oke. Nah, untuk laporannya ini ya, ini dalam bentuk PDF, tapi sebenarnya belum final karena akan dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, contohnya seperti ini laporannya. Ini hanya laporan penerimaan saja, tapi ketika kita print itu langsung dalam bentuk PDF ya. Nah, seperti ini. Oke. Ini karena saya pakai namanya PC PDF ya untuk proses PNG file ya. Jadi ya, seperti itu, tidak masalah ya. Tapi laporan ini memang masih dalam proses. Ya. Kalau misalkan saya hapus PDF PNG-nya, dia nanti langsung muncul. Contoh misalnya ya ini. Ya di PDF sini ya, sampel laporan penerimaan itu PNG-nya itu header with logo ya. Di config ya. Sini dia. Ini ya, ini karena logo PNG-nya ya ada logonya dalam format PNG, jadi dia seperti itu ya. Tapi kalau misalnya formatnya berbeda, ya akan lebih mudah diakses. Nah, logonya itu yang ini ya. Sebentar saya tunjukkan. Ini ya, ini logo yang PNG. Coba kita pakai yang JPEG, itu harusnya bisa ya. Oke, saya akan ubah ke yang JPEG. Ya, JPEG. Coba kita tampilkan. Oke, ini ya bisa kita download. Oke, dan tampilannya jadi seperti ini ya, tinggal tergantung logo
perusahaan itu mau logo gerejanya mau seperti apa ya, pakai logo apa. Nah, harusnya itu logonya muncul di sebelah sini ya. Oke ya, nih laporannya seperti ini kalau untuk yang laporan penerimaannya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya share. Oke, jika Anda tertarik bisa menghubungi kontak yang ada di deskripsi. Oke, Tuhan memberkati.